Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan berdiskusi mengenai teknik telaah dokumen sebagai salah satu cara untuk menggali data yang diperlukan dalam visitasi sekolah atau madrasah. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu ada beberapa informasi penting terkait butir-butir mana saja di IASP 2020 yang memerlukan dukungan data ataupun informasi melalui telaah dokumen. Ini untuk mutu lulusan sama semua dari butir 1 sampai 11 itu memerlukan penggalian data untuk butir intinya. Untuk SMK dan SEB ada tambahan, yaitu untuk butir 36 dan 37. Kemudian untuk proses pembelajaran di butir inti semua sama, butir 12, 13, 14, kemudian 16 dan 18. Semua memerlukan penggalian data, kecuali berarti butir 17. Kemudian untuk SMK dan SLB untuk butir kekhususannya ada tambahan. Di SMK yaitu butir 38 dan 39 itu perlu penggalian data dari dokumen. Dan untuk di SLB berarti butir ke-37 yang memerlukan hal tersebut. Untuk mutu guru, butir 19 sampai 22 untuk semua jenjang sama, ini memerlukan dukungan ataupun penggalian data melalui telaah dokumen. Untuk butir kekhususannya di SD atau MI yaitu untuk butir ke-36, kemudian untuk SMK di butir 40. Untuk manajemen sekolah, semua dari mulai butir 23 sampai 35 itu adalah untuk butir intinya, semua memerlukan penggalian data. Kemudian untuk butir kekhususannya di SMK butir 41 sampai butir 44 itu juga perlu dukungan informasi melalui penggalian ataupun melalui telaah dokumen. Sedangkan kalau di SLB itu berarti butir 38 sampai 40 yang perlu kita mencari informasi melalui telaah dokumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan melihat banyaknya butir-butir yang harus kita dukung dengan informasi melalui telaah dokumen, mari kita lihat sekarang teknik untuk melakukan telaah dokumen itu seperti apa aja. Secara singkat, ya, ini nomor 1 bahwa kita harus mengetahui butir yang pertama, kita harus mengetahui butir mana yang akan memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Tadi sudah kita lihat di tabel tadi dan Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa sebagian besar atau hampir seluruh butir-butir yang ada di ESP itu memerlukan telaah dokumen. Yang kedua, setelah kita mengetahui butir-butir mana saja, kemudian untuk setiap butir kita harus pahami nama-nama dokumen yang akan ditelaah. Lalu setelah itu kita akan beri tanda nama dokumen yang digunakan untuk lebih dari satu butir. Karena banyak butir-butir yang memang sumber data atau dokumennya adalah sama. Kemudian kita juga pastikan bahwa kita pernah melihat bentuk, model, atau contoh dokumen yang perlu kita telaah tersebut. Ini adalah untuk memudahkan kita dalam proses penggalian informasi dari dokumen tersebut nantinya. Yang ketiga, kita akan buka Sispena, kemudian disarankan untuk diunduh dokumen yang sudah diupload oleh sekolah atau madrasah tadi. Karena apa? Ini dilakukan untuk kemudahan dalam saat kita melakukan proses selanjutnya, yaitu ketika kita menelaah dokumen dengan cara mencermati poin penting atau substansi isi dari dokumen yang sedang kita telaah. Hal ini lebih disarankan karena bisa jadi koneksi ataupun kestabilan sambungan kita kepada Sispena bisa terganggu sehingga data itu sudah ada di laptop ataupun di perangkat kita. Hanya memang resikonya ketika kita mendownload dokumen tadi itu akan memakan memori di perangkat kita.
Langkah selanjutnya, kelima, kita harus lakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang kita telaah. Kita bisa cek tanggalnya, kemudian apakah ada yang melegalisasi atau mengotorisasi dengan tanda tangan dan sebagainya, atau hanya dokumen biasa saja. Jadi sekali lagi, dokumen yang kita telah harus mempunyai dasar yang kuat sebagai dasar ataupun sebagai acuan kita membuat keputusan. Keenam, kemudian tentukan nama dokumen lain yang belum diperoleh dan akan kita konfirmasi kepada pihak sekolah atau madrasah melalui proses wawancara. Demikian Bapak Ibu sekalian, salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.